calon pemilik Manchester United Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani masih menunggu tanggapan atas tawaran terbarunya untuk membeli Manchester United, klaim jurnalis Italia Fabrizio Romano. Awal pekan ini, Al Watan melaporkan bahwa Sheikh Jassim telah berhasil dalam upayanya untuk membeli pakaian Old Trafford sebelum direktur editorial Fahed Al-Emadi mengklarifikasi klaim tersebut. Setelah menaikkan tawarannya minggu lalu, tampaknya Sheikh Jassim tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu Glazers memberinya lampu hijau sebelum potensi pengambil alihan. Kurangnya kejelasan tidak hanya akan membuat frustrasi calon pemilik tetapi juga untuk pelatih kepala Erik ten Hag yang berharap pergantian tangan akan terjadi sebelum pembukaan jendela transfer musim panas. Berita terbaru muncul tadi malam, beberapa jam setelah perusahaan Ninetu Holdings milik Sheikh Jassim didaftarkan di Inggris. Banyak yang menganggap itu sebagai tanda bahwa Sheikh Jassim semakin dekat untuk menjadi pemilik United berikutnya. Pendirian Ninetu Holdings sebagai perusahaan terdaftar di Inggris, terungkap nama Abdul Rahman Abdullah Al-Ansari muncul sebagai direktur, bersama Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Namun pencantuman Al-Ansari dalam dokumen yang dipublikasikan di situs Companies House itulah yang menarik perhatian banyak orang. Pengusaha berusia 31 tahun itu terdaftar sebagai direktur bersama Sheikh Jassim, menunjukkan dia akan memiliki peran besar dalam proses di United jika kesepakatan Qatar terbukti berhasil. Pekan lalu, Fabrizio Romano melaporkan bahwa United telah meminta untuk terus mendapat informasi tentang Moises Caicedo. Dia adalah pemain yang dipantau United dengan ketat karena mereka ingin mendatangkan gelandang baru. Romano mengatakan, Caicedo dibanderol sekitar 80 juta pound. Arsenal tertarik untuk menandatangani Caicedo dan juga Declan Rice. Chelsea juga dianggap memimpin perlombaan mendatangkan Caicedo. The Times kemarin melaporkan bahwa Arsenal tidak lagi mengejar kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun itu. The Times mengindikasikan bahwa Chelsea dan United adalah dua klub yang tersisa untuk memperebutkan bintang Brighton itu. Chelsea yakin Caicedo terbuka untuk bergabung dengan mereka meski tanpa prospek bermain di kompetisi Liga Champions. The Blues siap menawarkan pemain ke Brighton sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Caicedo. Bayern Munich juga mengincar pemain internasional Ekuador, tetapi Florian Plettenberg melaporkan bahwa Caicedo telah menegaskan keinginannya untuk tetap di Liga Premier. Plettenberg malam tadi mengklaim bahwa pemain Ekuador itu telah memilih untuk bergabung dengan Chelsea, dengan negosiasi akhir sedang berlangsung, tetapi itu belum diverifikasi dari sumber lain. Sementara itu, Chelsea tampaknya cukup ngotot untuk mendapat biaya besar dari penjualan Mason Mount, yang hanya memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya. MU memang tertarik untuk mencoba mengontrak Mount musim panas ini awal tahun ini. Meskipun label harganya yang berlebihan, membuat mereka mungkin akan berpaling kepada target alternatif. The Sun mengklaim bahwa bintang Leicester City, James Maddison, telah dicadangkan sebagai opsi kedua jika Mount tidak dapat dicapai musim ini. MU diklaim Fabrizio Romano telah mengadakan pembicaraan dengan bek Napoli, Kim Min-jae selama 6 bulan terakhir. Namun, Bayern Munich sekarang berada di posisi terdepan untuk mengontrak bek Korea Selatan itu. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Bayern sangat menginginkan Kim dan siap membayar klausul pelepasannya yang aktif dalam 2 minggu pertama bulan Juli. Pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Bayern telah membuat tawaran kepada Kim. Bayern telah mempresentasikan proyek mereka kepada Kim Min-jae minggu ini dan kesepakatan tentang persyaratan pribadi sekarang sudah dekat. Kim tergoda oleh Bayern karena pembicaraan sekarang berjalan cepat. United tetap tertarik tetapi tidak pernah sejauh Bayern. Laporan Romano didukung oleh Florian Plettenberg, jurnalis Sky Jerman, yang menambahkan bahwa perkembangan yang menentukan dalam pengejaran Kim oleh Bayern diharapkan menjadi lebih jelas setelah berakhirnya jeda internasional yang sedang berlangsung. Bayern sedang mengerjakan kesepakatan lisan dengan Kim, tetapi itu belum selesai. Perkembangan yang menentukan diharapkan untuk hari-hari setelah jeda internasional.
pembicaraan antara perwakilan Kim dan bos Bayern berlangsung positif dan berjalan baik. Profil dan mentalitas sang pemain diapresiasi di klub Bavaria itu. Bayern akan membayar kurang dari 60 juta euro untuk pemenang Scudetto. Menurut media Italia, Gazzetta, Bayern telah menawarkan lebih banyak uang kepada sang pemain. Oleh karena itu, Setan Merah masih belum keluar dari perlombaan, tetapi harus menaikkan tawaran kontrak mereka untuk mengalahkan Jerman. Sekali lagi, lambannya United di awal jendela transfer tampaknya merugikan mereka. Klub-klub top tidak membuang waktu untuk menyelesaikan bisnis mereka dengan cepat dan dalam prosesnya, Setan Merah kehilangan target utama mereka. Erik ten Hag dikabarkan tertarik untuk menambahkan Alvaro Fernandes ke dalam tim utama guna memberikan kedalaman di posisi bek kiri. United memang memiliki Luke Shaw dan Tyrell Malacia, tetapi pada musim lalu Shaw digunakan sebagai bek tengah, dan Diogo Dalot harus dialihkan ke bek kanan. Fernandes belum memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Erik ten Hag di Manchester United. Dia dipinjamkan pada awal Juli tahun lalu, yang berarti dia tidak bermain di pramusim. Fernandes tampil secara reguler untuk Preston, memenangkan penghargaan pemain muda terbaik tahun ini. Dia diharapkan untuk mengambil langkah maju dalam karirnya musim mendatang, dengan The Athletic melaporkan pinjaman ke tim Liga Premier juga kemungkinan. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United berencana untuk meminjamkan Amad Diallo ke klub Liga Premier musim ini. Ten Hag merasa anak muda itu akan berkembang paling baik di papan atas setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Championship, Sunderland. West Ham sudah menyatakan minat pada pemain berusia 20 tahun itu untuk memperkuat mereka dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Facundo Pellistri juga dikabarkan akan dipinjamkan setelah menandatangani kontrak baru. AC Milan dan beberapa klub Spanyol berebut ingin meminjam pemain muda yang jadi man of the match dalam laga Uruguay versus Nicaragua. Musim Liga Premier 2023-24 untuk Manchester United telah dipetakan setelah pengumuman jadwal pertandingan Kamis pagi. Fans sekarang tahu kapan The Red Devils awalnya dijadwalkan untuk menghadapi 19 tim papan atas lainnya, kandang dan tandang, dari Agustus 2023 hingga Mei 2024. Pertandingan pembuka MU menghadapi Wolverhampton di kandang. United hanya kalah sekali di pertandingan kandang di Liga Premier pada 2022-2023 dan itu terjadi di pertandingan pertama, melawan Brighton. Performa kuat di M16 adalah tulang punggung dari musim pertama yang sukses di bawah Erik ten Hag. Ini akan menjadi periode ke-7 berturut-turut di mana MU memulai di Old Trafford. Setelah memulai kampanye di Old Trafford, tim asuhan Ten Hag akan menuju ke ibu kota untuk matchday kedua, di mana tim Tottenham di bawah manajemen baru Ange Postecoglou telah menanti. Saat pertandingan tandang berjalan sesuai jadwal, ini adalah perjalanan berturut-turut pertama ke London Utara, setelah pertandingan kandang melawan Nottingham Forest. Laga tandang ke Arsenal adalah pertandingan Liga keempat MU, pada tanggal 2 September. Dalam urutan pertandingan setiap tim, biasanya ada periode krisis yang cenderung menonjol saat pertama kali melihat jadwal. Tentu saja, tidak ada pertandingan yang mudah di Premier League, tetapi beberapa pertandingan terlihat berpotensi lebih sulit untuk dinavigasi daripada yang lain. Laga yang mencakup kunjungan ke Everton dan Newcastle, pertandingan kandang melawan Chelsea dan Bournemouth, dan kembali ke Merseyside untuk menghadapi Liverpool, semuanya antara 25 November dan 16 Desember, mungkin di atas kertas akan menjadi laju yang paling berat bagi United, terutama dengan memperhitungkan 2 laga terakhir di putaran grup Liga Champions.